Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah hingga saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama di masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Insyaallah sesuai dengan jadwal IPKN Jalur Ulum ini, setiap hari Selasa di pekan pertama setiap bulan akan dilaksanakan kajian rutin. Insyaallah kali ini kajian rutinnya akan diisi oleh Ustaz Khairullah dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Beliau juga sudah pernah mengisi kajian rutin kemarin ya, yang setiap hari kita laksanakan istiqomah kerja, dan kali ini beliau berkesempatan untuk kembali mengisi kajian di awal insyaallah. Untuk waktu seperti sebelumnya Pak Ustadz, seperti kemarin di mana kita jadwal sampai pukul 13. Dan sebelum selesai mungkin disisakan waktu sekitar 10 menit untuk dilakukan tanya jawab jika ada pertanyaan. Kemudian yang terakhir ditutup dengan doa. Untuk waktu dan tempatnya Pak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. أيها الحاضرون، ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, terutama sekali nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, juga nikmat silaturahmi, dan tentu nikmat-nikmat Allah lainnya yang telah Allah limpahkan, yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah saja, kita tidak pernah sanggup menghitungnya. Apalagi menebus semua karunia yang Allah berikan ini dengan amal-amal kita tentu sangat jauh. Sehingga menjadi keniscayaan bagi kita sekalian untuk senantiasa memperbanyak, memperbesar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam dan lupa kita haturkan kehadapan junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini saya ingin sedikit mengetengahkan bab akhlak dalam pergaulan kita sehari-hari, terutama dengan sesama manusia. Jadi bab akhlak ini
di dalam Al-Quran mendapat perhatian yang sangat besar. Maka kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, sebagian besar isinya justru tentang akhlak ini, baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kita kepada sesama manusia, maupun akhlak kita kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Jadi mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Bahkan Allah mengingatkan juga kepada kita, berfirman tentang tauladan kita Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jadi keistimewaan yang luar biasa dari Rasulullah SAW, Allah katakan, sungguh telah ada pada dirimu akhlak khuluqin 'azim, akhlak yang di atas akhlak yang agung. Jadi Rasulullah SAW memiliki akhlak, kalau ada akhlak manusia yang istimewa, maka bisa dipastikan bahwa Rasulullah berada di atas akhlak yang istimewa tersebut. Jadi keistimewaan ini keistimewaan yang luar biasa, tapi keistimewaan yang muncul karena beliau adalah suri tauladan bagi kita sekalian. Dan Allah juga mengingatkan dalam banyak ayat betapa akhlak ini menjadi bagian penting. Di antaranya kalau kita perhatikan misalnya dalam surah Luqman, di situ dijelaskan bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan bagaimana mestinya akhlak kita kepada kedua orang tua kita, dijelaskan juga bagaimana mestinya akhlak kita kepada sesama makhluk. Dalam mukadimah saya membacakan dari dalam surah Luqman ayat 18 dan 19, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tusahhir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena perasaan sombong, dan janganlah pula kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Waqsid fi masyika waqtud min sautik. Sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Inna ankara aswati was-sautul hamid. Sungguh seburuk-buruk suara di sisi Allah itu suara berbeda. Ini bab akhlak kita. Maka dalam kehidupan sering kita ketemukan betapa akhlak ini sering luput dari perhatian kita, atau akhlak ini dilakukan manusia berbeda-beda. Saya gambarkan sebuah ilustrasi, dan ini sering terjadi di sekitar kita. Ada orang terkesan pendiam, jadi kalau datang ke masjid dia nggak pernah menegur, ya istilahnya menegur saudaranya sesama masjid, datang aja lalu ngomong. Sampai kita menduga ini orang pendiam banget. Tapi alangkah terkejutnya kita ketika dia hadir misalnya dalam undangan yang di situ banyak orang-orang penting. Ternyata dia terpesona di sana kemari, senyum di sana kemari, ramah di sana kemari. Tapi ya tadi di lingkungan orang-orang yang dianggap orang-orang penting, orang-orang berpengaruh, orang-orang memiliki pangkat dan kedudukan tertentu. Atau sebaliknya juga sering kita temukan. Saya pernah diceritakan oleh seorang supir kantor di kantor saya. Jadi dia katakan, Pak, saya 2 tahun menjadi supir dari pejabat ini. Sekalipun saya belum pernah ditegur.
kondisinya dan lain sebagainya. Apalagi senyum-senyum ramah tidak ada. 2 tahun saya nggak pernah tidur Pak. Padahal tidak ada kesalahan-kesalahan yang perasaan dia buat. Hanya karena mungkin lantaran dianggap dia bukan orang penting. Tapi alangkah terkejutnya kita ketika misalnya zaman kita sekarang kan orang suka buat konten, ya apa enggak? Sering buat konten-konten, baik konten Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Ketika membuat konten itu, sang pejabat bersangkutan, wah luar biasa perhatiannya kepada masyarakat kecil, masyarakat miskin. Tapi dilakukan hal seperti itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena ingin mengejar subscribe, ya kalau kita mungkin subscribe ya, atau likers gitu ya, likers berjuta-juta atau ribu-ribu, ratusan ribu, yang akhlak yang dia tidak lakukan sehari-hari kepada orang-orang yang mungkin dekat dengan dia, tapi demi konten dia melakukan hal tersebut. Ya ini karena apa? Bisa jadi ya karena dalam bab akhlak tidak menunjukkan niat berakhlak baik ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena kepentingan tertentu. Ada yang ironis juga, saya sering mengalami di masjid. Ada orang yang mungkin dalam tanda kutip dia menganggap bahwa orang tersebut atau kita bukan bagian dari kelompoknya. Kan banyak tuh yang merasa punya kelompok-kelompok tertentu di masjid. Jadi kalau datang ke masjid, ya mana ada senyum-senyumnya kepada saudara yang lain, padahal sesama masjid. Gak ada senyum, gak ada bersapa, lempeng aja masuk masjid. Tapi ketika dia bertemu dengan saudaranya yang dalam tanda kutip satu kelompok tadi, wah, sumringahnya luar biasa, bersapanya luar biasa. Tapi kepada saudara yang lain yang sebenarnya satu masjid, bahkan mungkin rumahnya bersebelahan dengan rumah dia tidak pernah menegur, tidak pernah berupaya ya menambah senyuman. Sering tidak terjadi kayak gitu. Saya kadang heran gitu ya. Kita ini satu masjid tapi kok kayak bukan sesama muslim. Dan kita dikotak-kotakan oleh perasaan beda kelompok tadi. Oh ini mau kelompoknya, ini mau pengajiannya di situ, ini mau ormasnya. Akhirnya karena beda ormas, beda kelompok, beda ini, perlakuan juga beda. Ini akhlak yang tidak sama sekali pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karenanya pada yang saya ingin menyampaikan sedikit ya soal akhlak ini. Kenapa? Karena baik di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam firman-firman Allah, maupun di dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bab akhlak ini mendapat perhatian yang luar biasa. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Hujurat misalnya, di situ juga Allah menerangkan bagaimana akhlak kita mestinya kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada sesama Muslim. Ya. Dua-duanya saja sampaikan. Ini artinya bab akhlak ini mendapat perhatian yang sangat besar dalam agama kita. Dalam hadis juga saya ingin bacakan beberapa hadis ya terkait dengan akhlak ini. Ya. Jadi Rasulullah SAW
kedudukannya dengan penghuni surga adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi bukan yang paling banyak qiyamul lail, bukan yang paling banyak baca Qur'annya. Orang yang paling dekat kata Rasulullah di antara kalian, paling baik di antara kalian dan paling dekat kedudukannya di hari kiamat dengan kata Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak yang lain, bukan yang paling banyak zikirnya, bukan yang paling banyak sedekah, tapi kata Rasulullah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dalam hadis lain juga disebutkan oleh Rasulullah ini mengenai Asyaj bin Abu Faris. Kata Rasulullah, wahai Asyaj, di dalam dirimu ada dua hal yang dicintai Allah dan Rasul. Asyaj pun penasaran, jadi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah dua hal tersebut? Apakah dia mulai? Bukan. Apakah tilawah Qur'annya? Bukan. Kata Rasulullah, dua hal tersebut adalah kesabaran dan kebaikan akhlak. Jadi dua hal di dalam diri Asyaj yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kata Rasulullah, bukan yang lain, bukan amal-amal infiradi gitu ya, amal pribadi yang sifatnya mulia, tapi akhlaknya. Jadi ya dari sini kita bisa ketahui betapa akhlak ini mendapatkan perhatian yang besar di dalam Islam. Nah, Rasulullah juga bersabda, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan dalam perangainya. Jadi yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya dan paling lembut perangainya, murah hati, yaitu orang yang ramah terhadap orang lain dan orang lain ramah terhadapnya. Dan sungguhnya tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak ramah terhadap orang lain dan orang lain tidak ramah terhadapnya. Jadi betapa baik firman-firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim maupun juga hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini menggambarkan betapa pentingnya perhatian kita terhadap akhlak ini. Perhatian kita mestinya kita taruh kepada akhlak ini, bagaimana kita berakhlak, bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada Rasul, dan bukan hanya kepada kedua orang tua kita, tapi juga kepada manusia maupun sesama makhluk Allah yang lain. Jadi, bagaimana supaya akhlak kita ini bisa kita perlakukan atau kita bisa melakukan akhlak yang baik ini di setiap keadaan, di setiap tempat dan kepada siapa. Ini penting jadi perhatian kita supaya kita jangan tadi berakhlak tapi pilih kasih. Akhlak mulia, tapi lihat itu orang ini kelompok saya bukan, dia kedudukannya gimana, jabatannya apa. Ini sering kalau di kantor-kantor saya perhatikan begitu. Ada orang yang di kantor, ya kalau sesama atau di bawah dia, akhlaknya beda dengan orang-orang yang dia rasa orang penting atau orang yang di atasnya. Ini terjadi karena apa? Karena orientasinya ketika berakhlak baik itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena menganggap bagian akhlak ini adalah bagian ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terpenting sekarang pertama kali kalau kita ingin menerapkan akhlak mulia ini di setiap kondisi, di
setiap keadaan, di setiap kita bertemu siapapun, yang pertama adalah luruskan niat kita. Jangan berakhlak mulia karena modus-modus duniawi. Jangan karena motif-motif tertentu, apalagi motif-motif dunia, motif materialisme, motif jabatan. Tapi orientasikan bahwa kita berakhlak mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena demikian kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikan akhlak mulia itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidak diperintah kepada kamu melainkan beribadah kepada Allah dengan mukhlis, dengan ikhlas dalam menjalankan agama. Akhlak itu bagian dari agama, bagian dari ibadah kita kepada Allah. Insya Allah kalau kita anggap ibadah kepada Allah, kita maka tidak akan insya Allah membeda-bedakan akhlak kita kepada orang yang jabatannya di bawah kita atau jabatannya di atas kita, orang yang miskin ataupun orang yang kaya, orang yang dalam tanda kutip kelompok kita atau bukan bagian dari kelompok kita, orang yang satu ormas kepada kita atau bukan beda ormas sama kita. Insya Allah kita tidak akan beda-bedakan kalau kita punya frame yang berpikir bahwa berakhlak mulia itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, sekali lagi jangan beda-bedakan manusia karena hartanya, karena kedudukannya, karena jabatannya. Sungguhnya Rasulullah SAW meskipun ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Rasulullah tidak kemudian protes terhadap ayat itu. Karena apa, ini bagian dari pendidikan kepada kaum mukminin. Ingat surah Al-Asr, bermuka masam. Rasulullah pada saat itu padahal sedang berdakwah, dan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah itu kepada pemuka-pemuka kaum Quraisy. Dan yang datang kepada Rasulullah bertanya itu Ibnu Ummi Maktum. Beliau buta, beliau tidak lihat warna wajah Rasulullah, tapi Allah tegur dia dengan turunnya surah Al-Asr. Rasulullah ditegur. Tapi tentu teguran ini adalah pelajaran bagi kita sekalian, yaitu apapun bagaimanapun yang datang adalah orang yang boleh dianggap misalnya bukan pembesar, tidak memiliki kedudukan tertentu, bahkan dia buta, tidak melihat wajah Rasulullah, tapi Rasulullah langsung ditegur oleh Allah. Ini bagian pelajaran penting bagi kita sekalian, betapa pun bahkan motif kita dalam urusannya adalah urusan dakwah, itu jangan sampai kita kemudian menseratakan manusia dengan kedudukan atau jabatan. Dan ketika akhlak hidup kita luruskan niat kita karena ingin menjalankan perintah Allah, merupakan bagian dari ibadah kita, insya Allah. Kepada siapapun di saat apapun akhlak kita akan sama. Datang ke masjid, mau dia kelompok apapun, kita sudah bisa pastikan ketika seorang muslim datang ke masjid, maka dia adalah saudara kita yang berhak mendapatkan senyuman dari kita, berhak mendapatkan akhlak terpuji dari kita. Bahkan kalau kita punya motif dakwah, mereka pun berhak untuk mendapatkan seruan-seruan kebajikan dari kita. Kita buat baik-baik. Kita kan hafal itu mudah, tidak usah panas. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda,
senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Masa kita nggak mau sedekah? Sedekah yang paling murah itu kata apa dulu nasi perayaan itu. Sedekah yang paling murah senyum di hadapan saudara kita sendiri. Apalagi kalau kita kemudian setiap bertemu saudara kita menempatkan bukan hanya senyuman itu mungkin kecil, tapi kita semua bisa bayangkan kalau dengan senyuman yang sederhana itu saudara kita menjadi orang yang optimis. Karena kita tidak begitu mungkin temu saudara kita wajahnya usut, wajahnya angkar gitu. Gue bayangkan kalau kita bertemu saudara kita yang wajahnya begitu, wajahnya nggak pernah memperlihatkan kegembiraan, tidak pernah senyum. Apakah ada pengaruh pada diri kita? Nah begitu juga kalau kita melakukan, kita ketemu saudara kita dengan wajah yang kusut masa, dengan wajah yang cemberut, gitu ya, dengan wajah yang angker apalagi gitu. Kebayang saudara kita ketemu kita, menegur aja mungkin enggak, karena takut gitu. Bagaimana mungkin dengan sederhana saja yang kata Rasulullah SAW tadi, kita tidak mau. Jadi kata orang-orang, kalau orang Arab itu jarang bercanda, makanya sampai dikatakan begitu oleh Rasulullah, senyum di hadapan saudara. Jadi kalau orang Indonesia katanya kemana-mana ya bercanda terus gitu. Tapi ya fenomena-fenomena akhlak dalam artian motif-motif tertentu tadi itu banyak terjadi di kita sekarang dan banyak kita akan temukan. Ya. Maka ya, saya memberanikan diri menyampaikan bab akhlak ini supaya kita juga bahkan dalam setiap aktivitas kita insya Allah menjadi ibadah ketika kita berupaya menerapkan akhlak yang mulia. Ya. Yang kadang-kadang efeknya luar biasa. Kita senyum aja, saudara kita mungkin yang tadinya kesusahan mendapatkan senyuman dari kita, dia menjadi merasa optimis, merasa bahagia, merasa oh saudaranya perhatian terhadap dirinya, oh saudaranya ramah terhadap dirinya, hatinya bahagia. Ini luar biasa. Ibadah yang sederhana, tapi kadang-kadang ya kita gitu, karena kita tidak punya orientasi tertentu, jadi seringkali jadi hal ini menjadi sulit bagi kita. Tapi coba kalau orientasi kita berakhlak mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meniatkan ini bagian dari ibadah kita, insya Allah dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, akhlak mulia ini akan kita kedepankan. Yang kedua, tentu contoh akhlak yang paling baik itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Rasul itu berada di atas akhlak yang agung. Jadi kalau ada akhlak manusia yang agung, Rasulullah di atasnya lagi gitu. Dan tentu beliau adalah teladan kita dalam berakhlak. Maka banyak-banyaklah mengambil dari contoh-contoh yang memang beliau berikan. Ya. Contoh-contoh akhlak beliau luar biasa. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya kisah bagaimana pengemis buta. Ya. Padahal tiap hari dia menghina Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah mendampak, bahkan menunjukkan akhlaknya yang mulia sekali. Jadi beliau buta, pengemis ini orang Yahudi, ya. Buta,
Sama Rasulullah tiap hari dikasih makan. Kalau Rasulullah berkesempatan ke pasar, pasti diberi makan oleh Rasulullah. Dan karena tahu giginya sudah pada ompong, makanan itu dihaluskan dulu oleh Rasulullah, baru diberikan kepadanya. Dia buta, dia tidak tahu bahwa yang memberikannya itu adalah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah pada Abu Bakar datang kepada anaknya Aisyah, apa kebiasaan Rasulullah yang belum pernah aku lakukan? Abu Bakar, salah satunya diberitahu oleh Rasul itu biasa memberikan makan kepada pengemis Yahudi yang ada di pasar. Datanglah oleh Abu Bakar karena keinginannya mencontoh akhlak Rasulullah SAW dan mewarisi akhlak beliau. Datang Abu Bakar ke pasar, dia lihat pengemis itu buta, maka diberi makan oleh Abu Bakar. Kaget si pengemis ini, ya, karena udah beberapa hari gak dia ngasih makan. Dia kaget, dia tanya, siapa kamu? Apa kata Abu Bakar? Aku orang yang biasa memberi makan kepadamu. Bohong, kamu bukan? Kamu bukan orang yang biasa. Kenapa dia bisa tahu? Karena sekalipun dia mau mencontoh Rasulullah, akhlak Rasulullah ternyata di atas akhlak diri. Kamu bohong, kata si pengemis ini. Kamu bukan yang biasa memberi makan kepada aku. Tahu dari mana sih? Karena makanan yang diberikan kepadanya belum dilembutkan. Tahu dia di situ bahwa bukan Rasulullah, bukan orang yang biasa memberi makan kepada dirinya. Tahunya dari situ. Maka kata Abu Bakar, kami orang yang biasa memberi makan kepadamu sudah wafat. Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dari situ apa yang terjadi? Si pengemis ini langsung masuk Islam. Karena akhlak. Bayangkan ini orang Yahudi. Ini bukan dari golongan kita Muslim. Nah, kita sekarang lucu, sesama Muslim satu masjid tidak bertegur sapa, tidak memeluk, tidak berakhlak mulia, kayak berhadapan dengan musuh. Alhamdulillah ini. Nah, bisa jadi karena itu kan. Orientasi kita berakhlak mulia itu bukan karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi motifnya sudah motif kelompok, motif kepentingan, motif-motif lain yang sifatnya dunia. Alhamdulillah. Dan kita mencontoh siapa akhlak Rasulullah SAW. Terbukti dari sini bahwa Rasulullah SAW akhlaknya memang di atas akhlak manusia yang ada. Kalau ada manusia yang akhlaknya baik, maka Rasulullah pasti di atas. Ya, terbukti dari hal yang sederhana. Ya. Jadi sederhana sekali. Dari ukuran begitu kita bisa tahu betapa ketinggian akhlak Rasulullah SAW. Maka yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita ingin berakhlak mulia, maka contohlah Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, penting bagi kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Sumber akhlak mulia itu Al-Quran Al-Karim. Ingat kata-kata
kita, memberi taujihat kepada kita akan kemuliaan akhlak ini. Baik akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulnya, akhlak kita kepada kedua orang tua, akhlak orang tua kepada anak, maupun akhlak kita kepada sesama manusia lain dan juga makhluk-makhluk Allah lain. Maka berinteraksilah selalu dengan Al-Quran Al-Karim kalau kita ingin berakhlak mulia. Ya. Turutilah perintah-perintah Allah dalam Al-Quran itu bab akhlak itu. Karena sesungguhnya sangat banyak akhlak-akhlak yang diperintahkan Al-Quran Al-Karim yang motif kita adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai dulu. Oke, nah, satu lagi dulu ya. Nah, yang keempat, penting bagi kita berakhlak mulia. Ingat bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu ada efek akhir. Ya, jadi kita berakhlak mulia atau tidak berakhlak mulia itu ada efek akhiratnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapapun yang melakukan kebaikan walaupun seberat biji zarah, pasti dia akan mendapati balasan. Apalagi akhlak ini bukan kebaikan kecil, dia kebaikan besar. Maka pasti ada efek akhirat. Demikian pula sebaliknya. Akhlak yang buruk juga begitu. Siapapun melakukan keburukan walaupun seberat biji zarah, dia akan menemukan balasan. Ini harus menjadi perhatian kita juga. Ketika kita berakhlak baik, insya Allah efek akhiratnya baik bagi kita. Tapi ketika kita berakhlak buruk kepada siapapun, efeknya juga buruk bagi kita. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan, efek kebaikan itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Wa in ahsantum falaha. Demikian juga kalau kamu berbuat buruk, maka keburukannya, efeknya kepada dirimu sendiri. Ini harus kita camkan bahwa ketika kita berakhlak baik, ini pasti ada efek akhir. Dikisahkan dalam sebuah hadis juga, ada seorang perempuan, dia rajin sedekah, dia rajin ibadah kepada Allah, tapi dia kemudian membiarkan kucingnya mati kelaparan. Ketika dilaporkan hal ini kepada Rasulullah, apa jawab Rasulullah? Dia akan masuk neraka. Hanya lantaran membiarkan kucingnya kelaparan. Padahal dia orang yang ahli salat, dia ahli ibadah, tapi tidak menyayangi pada sesama makhluk, bahkan yang dia pelihara, dia biarkan mati tanpa diberi makan dan dirawat. Maka kata Rasulullah, dia tidak akan masuk surga. Ini hal yang menggambarkan betapa bahkan akhlak kepada binatang pun punya efek akhirat. Punya efek akhirat. Maka jangan meremehkan akhlak. Kadang-kadang kita lucu gitu ya. Akhlak. Dia memang itu omongannya, tapi hatinya baik. Kan sering ya, dia ada yang ketangkap korupsi misalnya, tapi dia koruptor yang saleh. Gimana koruptor saleh itu? Gimana orang yang misalnya omongannya kasar, nggak baik dan lain sebagainya, tapi hatinya baik. Kalau kita ini air mineral, kalau saya tuangkan, saya keluarkan isinya, kira-kira keluar tehnya.
Tidak. Enggak ada. Ya begitu juga hati kita. Hati kita itu akan mengeluarkan, mulut kita itu akan mengeluarkan apa yang di hati kita. Ya. Jadi kalau mulutnya kasar, mulutnya suka bicara jorok apa lain, itu menggambarkan hati. Bagaimana air mineral ini nggak mungkin dia mengeluarkan teh gitu ya, kalau isi dalamnya adalah air mineral. Jadi begitu juga dengan ya. Dan sekali lagi, setiap kebaikan yang kita lakukan dan keburukan yang kita lakukan sama-sama pasti punya efek akhirat. Maka perhatikan itu sekalian, dan mudah-mudahan ya, hal sederhana yang kadang-kadang kita meremehkannya atau luput dari perhatian kita ini bisa menjadi wasilah bagi kita sekalian untuk memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian mungkin yang bisa sampaikan. Masih ada waktu 4 menit. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan. Masih ada waktu, Bu Ustaz. Masih ada waktu 4 menit. Sebelumnya ini pembahasan yang sangat menarik ya. Kalau tahu sebelum kajian atau pembahasan apa, mungkin kita perbanyak waktu tanya jawab. Mungkin lain kali pengisinya perlu ditanya judulnya apa gitu. Jadi umumannya sudah ada judulnya. Mungkin bisa 1 maksimal 2 mungkin kalau kita was gitu. Terus mungkin ada yang mau bertanya? Wah, kok penampilan sih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak, berbicara mengenai akhlak, saya sering mendengar ada ungkapan dahulukan akhlak sebelum ilmu. Nah di sini mungkin saya sedikit saya mungkin belum paham apa yang maksudnya kemana. Apakah sebelum kita mencari ilmu itu harus mendahulukan akhlak? Jadi kita belajar akhlak dulu sampai akhlak kita bagus, baru kita mencari ilmu kalau ini atau mungkin kita bisa berbarengan gitu. Selagi kita memperbaiki akhlak dan juga sambil mencari ilmu. Mungkin sekian, terima kasih. Ya memang ini dari kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali ya. Jadi beliau menentukan adab sebelum ilmu. Tapi juga ya namanya pendapat gitu ya. Nah, beberapa ulama juga meneliti. Kenapa? Karena akhlak mulia juga sumbernya adalah dari ilmu dulu. Jadi yang mungkin dalam konteks tertentu, misalnya kita belajar pesantren, belajar di ini, ya dalam konteks ya kita berakhlak mulia dulu baru menuntut ilmu. Nah, kemudian ya dalam menuntut ilmu itu kita mengedepankan akhlak. Mungkin seperti itu. Ya tetap aja berakhlak mulia itu juga sumbernya dari ilmu dulu. Ya. Jadi memang sangat terkenal ini gitu ya. Bukan adab dulu baru ilmu. Tapi kalau saya pribadi mikir-mikir, ya adab itu lahir juga karena ilmu, karena kita punya. Makanya Al-Quran itu kan dimulai dengan Iqra, ya ayat yang pertama turun bacalah. Kenapa dari ilmu itu baru kita mungkin bisa beradab
Gimana sih Pak Ustaz? Mungkin sekali lagi saya kasih perintah jika ada yang mau bertanya. Ada ya? Kalau mungkin saya sedikit Pak Ustaz. Ya, saya mau bertanya bagaimana akhlak kita untuk menegur seseorang. Apakah ya ini banyak yang di media-media sosial lainnya itu yang saling berperang dengan cara mungkin menasihati itu apakah di tempat umum atau bukan umum gitu Ustaz. Mungkin itu akhlaknya bagaimana Pak dalam menasihati. Terima kasih. Ya, usahakan ketika kita menasihati seseorang itu ya, jangan sampai di ruang publik. Ya, kalau kita mampu lakukan secara langsung pada orangnya, lakukan secara langsung, jangan di ruang publik, karena biasanya ketika dilakukan di ruang publik orang itu bukan malah menerima nasihat, malah justru timbul rasa ingin melawan gitu, apa itu nasihat, walaupun nasihat itu benar. Ya. Karena apa? Karena kadang-kadang ketika disampaikan di ruang publik, apalagi kemudian banyak orang yang tercampur juga gitu, dia merasa jadi terhina gitu. Walaupun sebenarnya mungkin secara syariat memang salah, tapi kalau dilakukannya di ruang-ruang publik, sementara kita punya sebenarnya kesempatan untuk melakukan di ruang private gitu, langsung pada dirinya, nah itu kadang-kadang yang menyebabkan nasihat itu susah diterima. Nasihat itu mantul, karena apa? Dia merasa isinya turun gitu ya, merasa ya macam-macam lah manusia. Tapi sebaiknya dilakukan dengan nasihat itu sampaikan dengan sebaik-baiknya, jangan di ruang publik, jangan di hadapan orang banyak. Ya, kalau bisa Pak Mata. Terima kasih atas videonya. Untuk terakhir kita tutup dengan doa dari Pak Ustaz. Kita tutup dengan doa. Sama-sama baca kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un 'alimun mujibud da'wati ya qadir. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa hadis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.